Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Untuk mengawali segala aktivitas pada hari ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita. Renungan hari ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 hingga 46. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati udara yang segar di pagi ini. Pun kami bersyukur atas napas kehidupan yang Engkau percayakan. Saat ini kami sekalian ingin merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 hingga 46. Kami mohon penyertaan-Mu sehingga kami dapat memahami firman ini. Berkuasalah atas kami sehingga kami dapat menemukan kehendak-Mu atas hidup kami melalui firman ini. Dalam dan mengucap syukur. Amin. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 hingga 46 di bawah judul perikop Elia di Gunung Karmel. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada hari ini kita bersama diajak untuk merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab yang mana tokoh penting di dalamnya adalah Nabi Elia. Siapakah Nabi Elia ini? Tentu saja adalah seorang nabi yang taat kepada Tuhan, dan nabi itu sendiri memiliki fungsi sebagai penyambung lidah Allah, yang mana berarti ia mampu mendengar dan mengetahui apa saja yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk disampaikan kepada umat. Elia adalah seorang nabi yang cukup terkenal dalam cerita Perjanjian Lama. Terkenal dapat melakukan berbagai mujizat dan hal-hal luar biasa lain yang tentu saja itu adalah karena penyertaan Tuhan. Bahkan Elia ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang diceritakan tidak mengalami kematian, karena ia diangkat oleh Allah ke surga. Dalam perikop ini dikisahkan bahwa terjadi hujan berkat doa Elia, karena sebelumnya Allah tidak menurunkan hujan dalam waktu yang cukup lama, yaitu 3 tahun. Sungguh luar biasa Bapak Ibu bagaimana Tuhan menjawab doa Elia dalam waktu yang singkat. Sebelum kita lebih jauh mendalami perikop hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat 3 hal dalam pribadi Elia. Yang pertama, Elia adalah orang yang dipilih dan diutus Tuhan di zaman pemerintahan Raja Israel, yaitu Raja Ahab, di mana Raja Ahab ini mempunyai seorang istri yang sangat kejam, yaitu Ratu Isabel, yang menyembah kepada Baal dan membuat Raja Ahab juga ikut menyembah kepada Baal. Yang kedua, Elia sebenarnya takut kepada Isabel. Takut ditangkap dan dibunuh Isabel seperti halnya Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan yang lain. Yang ketiga, Elia adalah orang yang taat.
Apa yang Tuhan serukan untuk ia sampaikan tidak pernah ia menyimpang dari perkataan Tuhan tersebut. Poin pertama mengingatkan kepada kita bahwa pemilihan atas setiap orang sehingga dipakai oleh Tuhan itu semata karena otoritas Tuhan, bukan karena siapa manusia itu, tetapi semata karena kehendaknya Tuhan. Poin kedua, Elia sama seperti kita yang juga memiliki ketakutan, yaitu ketakutan yang dimiliki oleh semua manusia, yaitu takut mati. Tapi meskipun ia takut, Tuhan tetap mau memakai Elia. Karena apa? Poin ketiga, karena Elia adalah orang yang taat pada perintah Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa ketaatan itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan, sehingga melalui Elia Tuhan adakan mujizat-mujizat, bahkan doa Elia yang tampak sukar pun Tuhan kabulkan dalam sekejap mata, yaitu menurunkan hujan setelah kekeringan yang cukup lama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui firman ini satu hal yang mau disampaikan kepada kita yang amat sangat berharga, yaitu milikilah ketaatan kepada Tuhan sebagai dasar hidup kita. Jangan tawar-menawar dengan berbagai macam bentuk dosa dan pelanggaran, karena ketaatan akan membawa kita pada hidup yang diberkati Tuhan. Kitab Raja-Raja adalah kitab yang mengisahkan sejarah raja-raja Israel dan Yehuda, yang mana seringkali pula posisi raja Tuhan turunkan karena tidak taat, menyembah kepada ilah lain dan bukan kepada Tuhan Allah. Ini menunjukkan kepada kita, mau setinggi apapun posisi kita, kalau tidak taat pada Tuhan, maka ada masanya Tuhan turunkan posisi kita. Tidak ada yang kekal di dunia ini, Bapak Ibu, apabila Tuhan sudah bertindak. Oleh karena itu, mari melalui firman Tuhan ini, kita berjuang untuk terus mengingat Tuhan dalam segala langkah hidup kita, sehingga menjadikan kita taat kepada Tuhan. Hargai setiap hal yang Tuhan beri bagi hidup kita. Jangan disia-siakan dan jangan mudah terlena pada keindahan yang ditawarkan dunia yang bersifat tidak taat kepada Tuhan. Hargai, cintai, dan kasihilah suami, istri, maupun anak yang Tuhan hadirkan bagi kita. Jangan mudah tergoda pada yang bukan milik kita. Hargai pekerjaan kita, karena itulah yang Tuhan beri untuk kita. Setiap hal yang kita kerjakan, biarlah itu menjadi penunjuk identitas kita bahwa kita adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami mengucap syukur Tuhan boleh memimpin kami dalam merenungkan firman yang telah Engkau perhadapkan kepada kami. Biarlah firman itu dapat bertumbuh dan berakar dalam hati dan kehidupan kami. Bersama dengan doa ini, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, supaya Tuhan berkenan untuk memberkati, menjaga, dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Kiranya hati dan pikiran kami senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami juga memohon agar Tuhan menuntun setiap langkah kami, sehingga sepanjang hidup ini, kami boleh berada di jalan kebenaran yang Tuhan sediakan. Mampukan kami melanjutkan sepanjang aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, biarlah itu boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terkhusus saat ini kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan di Hingan Tokung. Curahkan berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di sana, sehingga segala aktivitas pekabaran Injil, serta pelayanan di lingkungan jemaat, hingga kategorial dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan boleh semakin dikenal dan dipermuliakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Para pekerja, para pelayan Tuhan yang terlibat untuk melayani, biarlah boleh Engkau anugerahkan hati sebagai hamba yang taat dan setia melayani semua untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Adapun program yang dikerjakan melalui majelis jemaat, kiranya boleh membawa pertumbuhan yang sejati bagi jemaat Tuhan. Para penasehat gereja pun kiranya Tuhan curahkan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga melalui setiap perkataan boleh membawa semangat dan sukacita untuk mendukung kemajuan gereja maupun masing-masing pribadi yang di dalamnya.
Inilah seru doa kami, jadilah apa yang Kau pandang baik dalam kehidupan kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.